Salah satu fenomena menarik saat musim dingin adalah salju. Salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan seperti hujan. Salju memiliki tekstur lembut dengan gumpalan kristal es berwarna putih. Benda lembut berwarna putih ini sangat mudah dijumpai di berbagai negara yang memiliki 4 musim, seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Prancis, dan lain-lain. Indonesia beriklim tropis yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, sehingga salju tidak turun di negara ini. Akan tetapi, di Pegunungan Jarawijaya di Papua terdapat butiran-butiran salju. Hal ini terjadi karena puncak Pegunungan Jayawijaya tergolong tinggi, yaitu 4.884 mdpl. Ketinggian puncak gunung menyebabkan temperatur di puncak sangat dingin. Temperatur udara akan turun 1 derajat untuk setiap ketinggian 100 meter. Beginilah proses terjadinya salju turun dari langit hingga akhirnya sampai ke tanah. Semuanya berawal dari air, sama seperti hujan air adalah elemen dasar dari semua bentuk presipitasi. Termasuk salju, perjalanannya dimulai dari butiran-butiran air kecil yang menguap dari danau, sungai, bahkan dari genangan air. Proses penguapan ini terjadi setiap hari, di mana air berubah menjadi uap, artinya air dalam bentuk cair berubah menjadi gas yang tidak terlihat, yang disebut uap air. Uap air ini kemudian mulai naik ke atmosfer. Uap air ini lebih ringan dari udara, jadi dia naik tinggi ke atmosfer. Semakin tinggi dia naik, semakin dingin suhu udaranya. Saat uap air naik lebih tinggi, udara menjadi lebih dingin. Di ketinggian tertentu, suhu udara bisa sangat rendah. Bahkan di bawah titik beku ini penting karena udara dingin tidak dapat menahan uap air sebanyak udara hangat. Uap air dimulai berkumpul dan mendingin. Akhirnya uap air menjadi sangat dingin sehingga berubah menjadi butiran-butiran air kecil. Proses ini disebut kondensasi. Butiran ini mulai membentuk awan. Butiran-butiran ini sangat kecil dan ringan sehingga mengapung di udara membentuk awan. Awan ini adalah tempat di mana perjalanan salju sebenarnya dimulai. Awan ini dibuat dari butiran-butiran kecil. Butiran-butiran ini sangat ringan sehingga bisa mengapung di udara. Tapi ketika suhu di dalam awan berada di bawah titik beku, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Alih-alih membentuk tetesan hujan, uap air di awan berubah langsung menjadi kristal es. Proses ini disebut deposisi. Kristal es ini sangat kecil seperti butiran debu. Mereka memiliki 6 sisi dan berbentuk seperti segi 6. Kristal es ini adalah balok bangunan dari kepingan salju. Semakin banyak uap air yang membeku di dalam awan, kristal es tumbuh semakin besar. Jika udaranya cukup hangat, kepingan salju mungkin akan sedikit mencair dalam perjalanan turun. Proses pencairan ini bisa mengubah struktur kristal salju, membuatnya lebih berat dan lebih mudah menempel pada kepingan lain. Ini bisa membuat mereka saling menempel dan membentuk kepingan salju yang besar. Kepingan salju yang lebih besar ini sering kali lebih indah dan kompleks dalam strukturnya. Namun, jika udaranya terlalu hangat, kepingan salju akan mencair sepenuhnya dan jatuh sebagai hujan. Ini sering terjadi di daerah dengan iklim yang lebih hangat atau selama musim transisi. Agar salju bisa sampai ke tanah, suhu dari awan hingga ke tanah harus di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius yang setara dengan 32 derajat Fahrenheit. Kondisi ini memastikan bahwa kepingan salju tetap utuh selama perjalanan mereka ke bumi. Musim dingin membawa keajaiban tersendiri dengan hadirnya salju yang menutupi tanah seperti selimut putih yang lembut. Ketika kepingan salju mencapai tanah, mereka menumpuk dan membentuk lapisan salju yang tebal. Setiap kepingan salju yang jatuh menambahkan keindahan dan ketenangan pada pemandangan musim dingin. Salju berwarna putih karena memantulkan semua warna cahaya. Ini memberikan pemandangan yang cerah dan mempesona, terutama saat matahari bersinar di atasnya. Bentuk kepingan salju yang rumit menciptakan kantong-kantong udara yang memerangkap panas. Setiap kristal salju memiliki struktur unik yang membuat begitu menarik untuk diamati. Ini berarti lapisan salju dapat bertindak sebagai insulator, menjaga tanah tetap lebih hangat daripada udara di atasnya. Tanah yang tertutup salju tetap terlindungi dari suhu ekstrim. Salju juga menyediakan sumber kelembapan bagi tanaman dan hewan selama musim dingin. Ini membantu mereka bertahan hidup di tengah kondisi yang keras. Kenapa ya di Indonesia itu nggak punya musim salju kayak di Korea, Amerika, atau negara-negara Eropa yang lain? Karena di Indonesia ini dilewati oleh garis ekuator atau lebih eksis dengan garis khatulistiwa. Garis ini adalah garis membagi bumi menjadi 2, yaitu bagian kutub utara dan kutub selatan. Daerah yang terletak di sekitar garis khatulistiwa disebut daerah tropis yang memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sedangkan daerah yang letaknya jauh dari khatulistiwa memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin.
Salah satu karakteristik utama dari daerah tropis adalah menerima radiasi matahari yang garis konstan setiap hari selama sepanjang tahun. Penyebab utamanya perbedaan musim adalah akibat dari rotasi bumi terhadap porosnya. Pada awalnya, banyak yang mengira bahwa rotasi bumi terhadap porosnya terlalu tegak lurus dengan datangnya radiasi matahari. Ternyata radiasi bumi itu memiliki kemiringan analoginya sama seperti bola dunia yang sering digunakan untuk peraga di pelajaran geografi. Terjadinya 4 musim dan perbedaan waktu siang dan malam di berbagai penjuru dunia tak lain dan tak bukan disebabkan oleh efek kemiringan sumbu rotasi bumi terhadap matahari. Kesimpulannya, salju relatif sangat sulit terjadi di Indonesia karena setiap matahari sedang berada di utara maupun di selatan garis khatulistiwa. Sekalipun Indonesia akan tetap mendapat jumlah radiasi matahari yang lebih panjang dari negara lain, dan itu artinya temperatur Indonesia stabil hangat. Fenomena salju bukan hanya sekedar peristiwa alam yang indah dipandang mata, tetapi juga memiliki makna penting bagi kehidupan. Salju terbentuk melalui proses ilmiah yang menunjukkan keteraturan alam, mulai dari penguapan air, pendinginan, hingga terbentuknya kristal es. Proses ini membuktikan bahwa setiap unsur alam bekerja sesuai dengan hukum yang teratur dan saling berkaitan. Selain memberikan pemandangan menakjubkan, salju juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan air tawar yang sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan ketika musim semi dan panas tiba. Hal ini menegaskan bahwa salju memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta keberlangsungan hidup di bumi. Dari fenomena ini, manusia dapat belajar bahwa perubahan suhu, kelembapan udara, dan siklus air adalah faktor penting yang saling mendukung. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan alam dan iklim merupakan tanggung jawab bersama agar fenomena seperti salju tetap berlangsung sesuai siklusnya dan memberi manfaat bagi kehidupan.